Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel and this my video. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngelanjutin penjelasan materi mengenai sejarah politik dengan subtema kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, kalau yang video kemarin itu kita lebih fokus ke sistem politiknya, kalau ini mengenai dwi fungsi ABRI. Tapi sebelum ke penjelasan pemaparan materi tersebut, aku mau minta ke kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe ke channel aku. Karena oke, langsung aja kita ke video penjelasan materi tersebut. Oke teman-teman, kita bakalan membahas kembali mengenai kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Tetapi, kalau di video kemarin kita lebih fokus mengenai sistem politik terpusat, nah untuk di video kali ini kita bakalan fokus mengenai dwi fungsi ABRI. Tentunya dengan latar belakangnya, kemudian definisi dwi fungsi ABRI, kemudian kontroversi dan kritik, yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, langsung saja kita bakal bahas mengenai latar belakang dwi fungsi. Nah, apa sih yang melatar belakangi konsep dwi fungsi tersebut? Konsep dwi fungsi ini sebenarnya latar belakangnya yaitu dimulai dari peristiwa G13 PKI, yang dimana pada saat itu ABRI dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, teman-teman. Nah, kemudian terbentuklah yang namanya dwi fungsi ABRI yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, tentunya pada masa itu Indonesia mengalami berbagai macam ancaman, baik ancaman di lingkup internal maupun lingkup eksternal. Nah, maka dari itu dwi fungsi hadir untuk melindungi ketertiban dan keamanan di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu definisi dwi fungsi. Dwi fungsi ABRI adalah suatu gagasan atau konsep yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, mereka ini adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau yang sekarang kita lebih kenal dengan sebutan TNI, Tentara Negara Indonesia. Ada fungsi utama dwi fungsi. Nah, dwi fungsi ABRI ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi militer dan juga fungsi non-militer. Yang pertama, fungsi militer. Pada fungsi ini, dwi fungsi ABRI itu menjalankan tugasnya dalam bidang militer atau di bidang pertahanan dan keamanan negara, sehingga dapat meminimalisir terjadinya ancaman di Indonesia, baik ancaman internal maupun eksternal. Nah, itu teman-teman. Yang kedua, fungsi non-militer. Jadi, dwi fungsi ABRI ini tidak hanya pada fungsi militer saja, tetapi mereka juga terlibat dalam tugas non-militer, yaitu di dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Sering juga terlibat di dalam aksi sosial dan terjun langsung ke masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas, khususnya di lingkungan masyarakat. Namun tentunya banyak sekali pro dan kontra mengenai dwi fungsi ini terlibat dalam tugas non-militer. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia kontroversi dan kritik dwi fungsi. Tentunya konsep dwi fungsi ini tidaklah dengan mudah diterima oleh lingkungan masyarakat. Banyak sekali kritik dan kontroversi yang didapat. Nah, konsep dwi fungsi ini tentunya menuai kontroversi dari masyarakat. Adapun beberapa contoh kontroversi yang terjadi pada masa itu. Salah satunya yaitu pelanggaran HAM dan korupsi. Nah, kemudian untuk kritiknya, masyarakat itu merasa bahwa ABRI ini menyimpang dari tugas militernya. Mereka ini maksud masyarakat itu adalah mereka ini haruslah fokus terhadap bidang militer saja, tidak perlu terlibat di bidang non-militer juga. Nah, karena akibat dari mereka
ikut campur atau terlibat dalam tugas non militer, sering terjadi yang namanya pelanggaran HAM, teman-teman, gitu. Jadi kontroversi dan kritiknya yaitu konsep ini tidaklah mudah untuk diterima di masyarakat dengan berbagai kritikan seperti dwi fungsi ABRI ini hanyalah fokus kepada tugas militer saja, tidak perlu terlibat di dalam tugas non militer. Tuh. Kesimpulannya yaitu dwi fungsi ini merupakan sebuah konsep yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, mereka juga suatu kebutuhan pada masa Orde Baru untuk menggabungkan kekuatan militer serta stabilitas politik agar dapat membantu pembangunan stabilitas yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Oke guys, kita udah di ujung pemateri nih. Aku mau minta maaf banget kalau misalkan dalam penyampaian aku mengenai materi dwi fungsi ini kurang jelas dan detail. Aku minta maaf banget. Thanks for watching buat kalian semuanya. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video all. Thank you semuanya.